Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siti Badiah SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar. Kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan Mode 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh calon guru penggerak sebagai bahan kilas balik dari kegiatan dan tindakan yang sudah dilakukan. Sebagai calon guru penggerak, saya akan merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan selama mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya menggunakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang mengacu pada 4F melalui pertanyaan berikut. Yang pertama, fact, artinya peristiwa. Yang kedua, feeling, artinya perasaan. Yang ketiga, finding, artinya pembelajaran. Dan yang keempat adalah future, artinya penerapan. Berikut ini adalah hasil dari refleksi yang telah saya lakukan. Yang pertama, fact, peristiwa. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya saya dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendidikan calon guru penggerak Angkatan 6 resmi dibuka oleh Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dan Dirjen GTK melalui Zoom yang diikuti oleh calon guru penggerak Angkatan 6 se-Indonesia secara daring. Setelah itu, dilanjutkan Zoom meeting yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa hal yang disampaikan pada kegiatan pembukaan ini, di antaranya kebijakan Merdeka Belajar, orientasi pelaksanaan pendidikan guru penggerak Angkatan 6, penilaian kinerja, lapor PGP, serta penjelasan LMS atau Learning Management System. Kegiatan ini merupakan langkah awal saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan ke depan. Setelah itu, saya juga harus mempersiapkan mental dan fisik sebaik dan semaksimal mungkin agar dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Program pendidikan guru penggerak ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saya untuk menjadi perantara perubahan pendidikan Indonesia melalui Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak terkait tindak lanjut dari program ini. Pada tanggal 29 Agustus 2022, seluruh calon guru penggerak diwajibkan mengerjakan pretest di LMS masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan mempelajari modul 1.1 melalui LMS dengan konsep merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Serangkaian kegiatan yang saya ikuti selama mempelajari modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara adalah mulai dari diri, eksplorasi konsep di forum diskusi dengan fasilitator, kolaborasi di ruang kolaborasi, dan setiap CGP berkolaborasi bersama kelompoknya masing-masing dengan didampingi fasilitator yang terus memberikan saran dan motivasi kepada kami. Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 diadakan lokakarya orientasi pertama secara luring di Granda Farm Hotel dari pukul 7.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam kegiatan ini juga turut diundang kepala sekolah tempat calon guru penggerak mengajar dan pengawas pembina. Pada saat kegiatan lokakarya ini, saya juga bertemu dengan calon guru penggerak Kabupaten Banjar Angkatan 6 yang lain, pengajar praktek, serta panitia BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Betapa bahagianya hati saya karena diikut sertakannya kepala sekolah dan pengawas dalam lokakarya tersebut, sebab beliau mendapat pemahaman yang mendalam tentang pendidikan guru penggerak.
sehingga diharapkan dapat memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada saya agar dapat melaksanakan pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Dalam kegiatan lokakarya orientasi tersebut, saya dan rekan calon guru penggerak lain lebih banyak berinteraksi dengan pengajar praktik. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan dan materi kegiatan yang direncanakan. Dalam satu kelas, calon penggerak dibagi lagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya masing-masing terdiri dari 5 orang calon pengguru penggerak. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada saat lokakarya orientasi adalah diskusi antar calon guru penggerak, kepala sekolah, dan pengawas pembina untuk membuat sebuah kesepakatan mengenai dukungan yang akan diberikan oleh kepala sekolah selama calon guru penggerak menjalankan pendidikan guru penggerak. Pada kegiatan tersebut, kami juga diminta menggali dan memperluas wawasan tentang siapa saya, apa yang belum dan sudah ada pada diri saya, serta mengerjakan 5 lembar kerja dan mendiskusikannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Dengan bimbingan para pengajar praktik, saya merasa lokakarya orientasi ini menjadi sangat menyenangkan sehingga waktu yang cukup lama tersebut menjadi tidak terasa. Kegiatan dimulai dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian mempresentasikan harapan menjadi calon guru penggerak. Setelah beberapa hari, kegiatan dilanjutkan dengan kelas virtual meeting yang dipandu oleh fasilitator Ibu Wahyuni Awal Sejati. Setelah itu, saya fokus mengerjakan soal-soal modul 1.1 dan mengunggahnya di LMS. Dan ada juga yang harus melalui channel YouTube saya. Pengalaman pertama saya membuat sebuah karya dalam bentuk video tugas modul 1.1 A6 demonstrasi kontekstual tentang filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Video ini dapat diunggah di YouTube dengan laman yang sudah tertera. Yang kedua, feeling atau perasaan. Banyak sekali yang saya rasakan selama menjalani pendidikan guru penggerak ini. Berbagai perasaan yang hadir berbaur menjadi satu. Ada rasa khawatir dan takut tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini secara maksimal. Mengingat adanya beberapa kendala yang menghadang. Di antara kendala tersebut adalah kekurangpahaman saya di bidang IT yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan jaringan internet yang kadang terkendala karena adanya gangguan sinyal di daerah saya yang terletak di pedesaan. Saya pun harus lebih ekstra lagi menjaga kesehatan serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan hingga selesai. Rasa khawatir tidak bisa menyelesaikan dan mengunggah tugas tepat waktu juga sering mengganggu pikiran saya. Ditambah lagi dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh CGP, sehingga membuat gelisah karena ada tugas utama lain yang juga harus saya kerjakan sebagai pendidik yang setiap hari harus ke sekolah untuk membimbing dan menuntun siswa saya. Di samping kekhawatiran tersebut, ada rasa bahagia bisa mengikuti pendidikan ini, sehingga dapat mengalahkan segala kekhawatiran tersebut. Apalagi saat saya melakukan aksi nyata, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Cara pandang saya terhadap murid berubah. Saya menjadi lebih menghargai murid sebagai manusia dengan tidak lagi memandang murid yang sering bercanda, mengganggu temannya, dan bermain di kelas sebagai anak yang nakal. Saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas saya kemas dalam bentuk permainan menjadi sebuah kegiatan yang menarik dalam pembelajaran. Namun murid harus tetap bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Keinginan saya untuk menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sebab mereka sudah sejak lahir hidupnya melekat pada alam yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan zaman. Tugas gurulah yang mengarahkan atau menuntun murid agar tidak salah arah.
Tuntunan yang saya berikan dengan penuh kesabaran agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kekhawatiran dan ketakutan yang saya rasakan tidak menjadikan saya putus asa, kehilangan harapan, dan menyerah. Dengan adanya kegiatan virtual meeting, pola pikir saya menjadi terbuka karena bertemu dengan rekan-rekan calon guru penggerak lainnya yang merupakan guru-guru hebat Indonesia. Melalui kegiatan diskusi dan berbagi pengalaman, saya lebih termotivasi lagi untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Setelah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pembelajaran di modul 1.1 ini, saya menemukan hal yang kurang saya pahami sebelumnya tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Banyak ilmu baru yang saya perlukan untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Seorang pendidik harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dengan berpedoman pada ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Saya menyadari bahwa anak memiliki kodrat merdeka. Oleh karena itu, saya harus memberikan kemerdekaan kepada anak, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai kemauan saya, karena mereka lahir dengan kodrat yang samar-samar. Tugas saya sebagai pendidik adalah menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menerapkan budi pekerti yang luhur merupakan keharusan yang tidak bisa terbantahkan dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Guru diibaratkan seperti petani yang menanam padi. Petani tidak bisa merubah kodrat tanaman padi. Padi tetaplah padi. Yang bisa dilakukan petani hanyalah mengoptimalkan lingkungan tempat hidup tanamannya agar dapat membuahkan hasil yang melimpah dan berkualitas tinggi. Demikian juga yang dilakukan oleh guru adalah mengoptimalkan lingkungan belajar, media pembelajaran, maupun metode pembelajarannya, agar siswa dapat menghasilkan sesuatu yang berharga untuk masa depannya. Pengalaman yang saya dapatkan setelah mempelajari materi modul 1.1 ini, saya implementasikan melalui aksi nyata pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Aksi nyata saya ini dapat dilihat di YouTube. Yang keempat, future atau penerapan. Sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga pembelajaran yang berpusat pada guru harus dirubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid agar tercipta suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan di kelas. Saya lebih menghargai murid sebagai manusia yang memiliki berbagai perbedaan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan suasana belajar yang memerdekakan siswa, menjadikan siswa dapat mengeksplorasi diri, bebas menggali potensinya, bebas bernalar kritis, dan bebas berkreasi, namun tetap fokus dan bertanggung jawab terhadap proses hasil belajarnya. Menuntun murid agar kodrat alam yang dimilikinya sejak lahir dapat berkembang ke arah yang lebih baik sesuai kodrat zaman di mana mereka hidup saat ini bisa mereka dapatkan, sehingga akan mempermudah mereka dalam mengatasi persoalan hidupnya di masa kini maupun masa yang akan datang. Tugas guru sebagai motivator
fasilitator, penginspirasi bagi muridnya dalam pendidikan dan pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga terwujudlah pembelajaran yang bermakna bagi murid. Saya selalu berusaha menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Beberapa pemikiran tersebut adalah pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang menuntun, pendidikan yang berhamba pada anak, pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan terus berusaha menjadi motivator, fasilitator, menginspirasi bagi murid dan orang lain. Saya juga bertekad untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak ini hingga akhir. Sekian pemaparan saya dalam refleksi Dwi Mingguan, calon guru penggerak Angkatan 6, Modul 1.1, Filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Semoga bermanfaat. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Mari bergerak guru Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.